Ini adalah kediaman dari almarhum Italia. Kami berkesempatan di sini untuk berbincang bersama dengan ayah dan ibunya. Assalamualaikum, selamat malam. Salam. Pak Berik, selamat malam. Ibu. Ya. Izin saya bisa duduk, Bu? Meski sudah sekitar sebulan ya, Pak ya. Namun lagi-lagi kami harus mengucapkan bela sungkawa yang sangat dalam atas apa yang dialami oleh keluarga, Bapak, Ibu. Namun pada akhirnya ada titik pelakunya. Bapak bilang itu semacam kado dari aparat kepolisian untuk keluarga. Ya, semacam kado buat keluarga dan semacam kado prestasi buat Bayangkara. Yang pelaku penembak sehari sebelum HUT Bayangkara, Iya. dan satu lagi menyerahkan diri sehari setelah HUT Bayangkara. Tentu saja dengan diungkapnya ini, apa semakin lega, semakin ikhlas Pak atas apa yang terjadi Pak? Ya, kita cukup lega, lega banget gitu. Karena si penembak, si eksekutor juga dieksekusi melawan. Dan yang kedua menyerahkan diri. Memang kita maunya hidup-hidup untuk supaya polisi bisa Menegakkan hukum, mengungkap mungkin jaringannya. Gitu. Baik, Ibu, sebulan tanpa kehadiran dari almarhum tentu berbeda ya Bu? Sedih banget, Hampa Bu. sepi, hampa, nggak ada yang ngajak ngomong gitu. Saya masih bisa merasakan kepedihan sebetulnya ketika saya masuk ke rumah ini Bu. Sedikit saya tadi memperagakan apa yang sebetulnya dialami, namun saya bisa paling tidak masuk dalam situasi yang sangat mencengangkan tentu saja bagi ibu yang juga ada dan menyaksikan langsung waktu itu. Apa yang terjadi? Yang pertama ya, Iya. saya lagi di bawah, dia berdua, dia lagi ngupasin belewah, mau nyiapin buka puasa. Kan hari itu seharusnya kuliah kan. Hari Senin tanggal 12 Juli. Saya bilang, Dek, kamu kuliah nggak? Nggak mah, istirahat aja. Dia bilang, Ade capek. Dia bilang gitu. Kemarin udah kerja berapa hari, itu seminggu itu kerja terus. Dia bilang, kalau kamu nggak kuliah ya udah bantuin mama nih. Hari ini kita kerja target nih ya. Mama mau ngabisin setrikaan, mau masak gitu ya. Kamu bantu mama bikin S2. Ma, udah deh ngupasin itu S2 belewah gitu ya. Baru itu biasanya kan kalau ada apa-apa saya deket sebelah sana, deket pintu. Dia enggak di sebelah sini, jadi kalengan tembok. Jadi kalau masuk tuh nggak tahu. Gemboknya itu ada suara gembok kayak goyang-goyang gitu. Terus dia bilang gitu, terus dia bilang, apa kucing kali ya mah? Tapi kalau kucing biasanya kan kalau dia masuk itu pintu. Saya itu nggak dengar sama sekali. Iya, terus udah gitu. Coba deh mama lihat, mungkin kucing ini kali lagi pada bercanda kali. Ntar mama ngeliat ya. Nah, saya setrikaan, saya lihat. Biasanya saya ngeliat kan dari jendela gitu. Jadi saya langsung keluar. Sambil pegang. Saya langsung keluar, langsung sini. Ini kan pakai kaut nyamuk sama pintu ditutup. Biasanya nih pintu terbuka. Ini saya tutup karena ada pengamen kan. Pas saya buka, dia udah nurunin pistol gini. Jangan teriak lu, teriak gue tembak katanya gitu. Oh, sudah ada pengancaman waktu itu? Saya diancam duluan. Dalam rumah ini? Dalam rumah? Di luar, dia di luar. Oke. Saya pegang mas. Saya mau ini pastor bener apa pastor bohong gitu. Kalau pastor bener berarti saya mati, saya bilang gitu. Tapi kalau pastor bohong, saya masih bernyawa lah gitu ya. Saya masih mikir gitu tuh. Tapi saya lihat pistolnya tuh warnanya chrome.
Udah saya mundur selangkah, berapa langkah saya jederin pintu. Oke. Saya teriak maling. Nah itu saya teriak maling, anak saya langsung keluar dari samping. Itu kejadian. Itu kejadian. Saya belum sempat keluar. Baik. Kami mohon maaf untuk membawa Anda kembali dalam posisi yang sebetulnya sangat memilukan, sangat ingin tentu saja bisa dilupakan begitu. Iya. Saya ingin fokus sebetulnya ingin foto-foto dari ke kamar Italia. Baik. Kita akan coba pemirsa menuju ke kamar dari almarhum Italia. Silakan. Ini kamarnya. Nah, Ini foto masa kecil. ini adalah kamar almarhum. Saya ingin kamera fokus ke sini dan memperlihatkan. Bu, saya sangat sedih gitu. Jangankan Mas ya, saya kalau ngaji di sini, Karena- tadi saya ngaji di sini saya nangis. Ini masih rapi sekali, Bu. Masih bajunya dan Anda bisa lihat pemirsa RSGM FKG Universitas Trisakti. Emang cita-cita almarhum memang pengen jadi dokter gigi, Bu? Sebenarnya sebelum dia duduk, Bu? punya cita-cita tuh mau jadi ini broadcast kayak gini. Cuman saya bilang, Dek, kalau jadi broadcast itu kamu capek. Kamu kan nggak boleh capek lari-larian. Jadi apa dong, Ma? Kalau broadcast tuh enak, dia bilang gitu kan. Nggak bebas pikiran, dia bilang. Udah deh yang lain dulu, saya bilang gitu. Nah, terus bapaknya bilang, Dek, jadi dokter aja, dia bilang gitu. Kalau dokter kan siapa tahu dari keluarga papa ada dokter, terus dari keluarganya Om Fran kan ada kan dokter juga. Jadi kamu dokter gigi aja. Dia mikir, dokter gigi Pak. Jadi ntar ada pikirin, dia bilang gitu. Nah udah, akhirnya dia mau juga kan. Mau ya. Tapi ditanya lagi bapaknya, Papa kalau ada kuliah dokter gigi, Papa sanggup gak? Kata gitu. Sanggup apanya? Ini nih, kata dia bilang gitu. Apa sih? Biayanya sanggup nggak? Kalau sanggup ya ada jalan, dia bilang gitu. Ada kasih waktu nih Pak seminggu ya, kata dia bilang gitu. Udah jelang seminggu, Pak bener sanggup nggak? Sanggup deh, sanggup, kata bapaknya gitu. Ya kita nggak tahu yang tak uang tuh dari mana kan gitu. Udah akhirnya dia daftar di Trisakti gelombang pertama dia nggak lulus. Dapatnya apa tuh namanya? Arsitek. Dia nggak mau Arsitek tetap fokus harus dokter gigi ya, Bu? Nggak mau. Terus kata bapaknya, coba lagi deh di Mustopo, dia bilang gitu. Kalau Mustopo kan jauh Pak, katanya gitu. Tapi dicoba deh. Akhirnya dicoba, dapet dia ranking 2 gitu. Tapi dia penasaran, nggak mau deh di Mustopo. Pak coba lagi ya Trisakti, dia bilang gitu. Akhirnya dia daftar lagi. Nah dapat itu, dapat ranking 3. Mohon maaf, saya bisa pegang fotonya, Bu? Boleh nggak? Ini, Bu. Ini masa kecil. Masa kecil. Barangkali waktu kecil Ibu suka bercanda kalau gede harus jadi dokter begitu, Bu. Enggak. Saya bebas. Ibu mengajarkan kepada anaknya bebas emang, Bu. Baik, sangat ceria terlihat ya, Bu ya. Iya, ini emang namanya anak perempuan kan. Bapaknya juga suka sama dia gitu. Lucu. Ini juga waktu TK kan. Oke. Saya boleh ambil ya, Bu? Iya. Ini adalah foto itu Italia kecil, waktu TK. Ini hujan loh, Bu. Hujan semacam dukungan terhadap keluarga atas kejadian ini. Nampaknya Italia memang banyak temannya ya, Bu ya? Ya alhamdulillah itu temennya tadi waktu dia meninggal kemarin dari TK, SD, SMP sampai kuliah itu semua berhamburan ke sini. Sampai di rumah sakit juga saya juga bingung dari mana, saya bilang penuh. Gitu. Terakhir, Bu. Apa yang paling sulit untuk Ibu lupakan dari seorang Italia yang barangkali Italia pernah sampaikan kepada Ibu, kata-katanya atau perbuatannya yang Ibu tidak akan pernah lupa akan kasih sayang dari seorang putri Ibu terhadap seorang ibunya? Dia suka minta suapin sama saya. Mas suapin dong, dia bilang itu. Adik mau disuapin sama mama, dia bilang gitu. Kita suapin dia. Sekuliah itu masih suka disuapin sama saya. Itu. Dia bilang kalau daripada nggak makan ya udah deh suapin sama saya, makan pakai tangan gitu. Terus kadang-kadang kalau dipanggil ya Mas sebentar gitu. Makanya gitu, terus kayak temen dia juga gitu sama saya. Pokoknya nggak bisa lah saya hilang dari dia gitu. Terus kata-kata terakhir juga dia beli baju ini nih. Yang mana? Ini
nih dia beli baju ini, Ma ada beli baju ini yang Ini Ukuran- ini buat bajunya Italia. ada beli baju ini yang ukuran besar biar Mama bisa pakai, dia bilang gitu. Pakai ya Ma, jangan enggak. Hari ini ada pakai. Itu sehari sebelumnya tuh dia pakai sama temennya. Pergi pakai ya Ma katanya. Iya katanya. Udah, ya udah besokannya udah nggak ada. Sampai dia pesen sepatu gini pun nih. Ini yang tidak sempat digunakan. Nggak sempat digunakan nih sepatunya dia. Sepatunya dia emang kalau punya keinginan tuh begitu. Sepatunya sampai banyak di rak juga dia. Gitu. Baik, Bu. Apa yang terjadi tentu saja sangat disayangkan, Bu. Namun saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lain untuk ibu dan keluarga tetap tabah dan tegar, Bu. Saya senang ketika ibu memberikan testimoni dan Bapak, ibu menyatakan memaafkan. Saya memaafkan, Ibu memaafkan. tapi ya Pelaku. proses tetap berjalan, Tetap proses berjalan. hukum. Baik, baik. Kiranya pesan ini tersampaikan, Bu, kepada masyarakat di luar sana, bagi mereka-mereka yang juga punya inisiatif jahat begitu, bahwa mereka harus melihat sekeliling mereka juga orang-orang yang mereka sayangi, dan tidak serta-merta untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang bisa menghilangkan nyawa seperti ini. Bu Sugiyarti, terima kasih, Bu. Kembali. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan turut Perabotannya dia juga. Ya, Sampai dari kampus juga ini saya belum beres-beresin ini. baik, baik, Baju-bajunya, jaket-jaketnya. baik, Bu. Saya berharap yang terbaik akan diterima oleh keluarga kedepannya. Dan pemirsa, demikian bincang kami dengan keluarga. Kami berharap bahwa ini bisa menjadi momentum yang baik untuk kita bersama juga bisa menjaga sanak saudara kita dalam kondisi yang baik dari aksi kriminalitas di sekitar kita, dan tentu saja orang luar sana yang berniat jahat untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita, karena mereka juga tentu saja memiliki orang yang mereka sayangi di sekitar mereka. Bukankah demikian, Yufi?